Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Raden Nagasimas Salmansyah dari Prodi Ekonomi Syariah 4, yang dimana pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dan saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi makro, yang dimana teman-teman jika dilihat dari definisinya di sini, ekonomi makro mempelajari bagaimana faktor-faktor seperti inflasi, pengangguran, dan juga kebijakan pemerintah yang mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Nah, kalau kita merujuk kepada para ahli, nah saya di sini akan menurut N. Gregory Mankiw, ekonomi makro adalah studi tentang perekonomian secara keseluruhan, mencangkup inflasi, pengangguran, dan juga pertumbuhan ekonomi. Nah, seperti itu teman-teman definisinya. Nah, kemudian untuk landasan atau dasar hukum dari ekonomi makro ini teman-teman, yang dimana eh, dia ini wajib ada untuk kelembagaan terkait seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi mereka itu butuh yang namanya regulasi yang mencangkup sistem perbankan, perlindungan terhadap stabilitas keuangan, pengelolaan keuangan suatu negara, serta eh, memiliki pedoman dalam mengelola perekonomian secara efektif guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, tentu saja yang landasan hukumnya itu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Nah, lalu ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dan juga ada pula Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Nah, lalu teman-teman, untuk apa sih ekonomi makro ini dan apa tujuannya? Jadi, yang pertama itu untuk memahami bagaimana cara meningkatkan pendapatan nasional. Yang kedua, memahami bagaimana cara menyeimbangkan neraca pembayaran dari luar negeri. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk bagaimana cara meningkatkan kesempatan kerja pada masyarakat. Kemudian yang keempat itu adalah memahami bagaimana cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudian yang kelima adalah mengurangi teori pemerata mengetahui teori pemerataan pendapatan. Kemudian yang keenam adalah meningkatkan kapasitas produksi, dan juga yang ketujuh itu adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Nah, lalu di mana ruang lingkup ekonomi makro ini, teman-teman? Nah, jika kita lihat di sini, menurut Ali Ibrahim Hashim dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Makro menjelaskan bahwa ruang lingkup ekonomi makro meliputi yang pertama, kemakmuran dan resesi, yang kedua, output barang dan juga jasa perekonomian, yang ketiga, laju pertumbuhan output, yang keempat ini adalah laju inflasi. Kemudian yang kelima adalah pengangguran, dan juga yang keenam ini neraca pembayaran dan juga nilai kurs. Nah, dari sini teman-teman kita langsung saja tarik kepada indikator ekonomi makro. Nah, apa sih yang mengindikatori ekonomi makro ini? Yang pertama itu ada PDB, produk domestik bruto. Yang kedua adalah tingkat inflasi. Yang ketiga tingkat pengangguran. Yang keempat neraca perdagangan. Kemudian yang kelima ini adalah nilai tukar mata uang. Nah, yang keenam ini adalah suku bunga. Nah, lalu teman-teman kebijakan ekonomi makro atau instrumennya itu ada tiga. Yang pertama ini kebijakan fiskal, yang kedua kebijakan moneter, yang ketiga itu kebijakan perdagangan internasional. Nah, yang keempat nilai tukar, yang kelima ini kebijakan pasar tenaga kerja. Kemudian teman-teman, apa sih perbedaan dari ekonomi makro dan mikro ini? Nah, kalau kita lihat dari definisinya tadi, jika ekonomi mikro itu yang berbasis kecil atau yang berskala kecil, di mana pelaku ekonominya itu kita sebagai konsumen, kemudian rumah tangga, atau apa namanya, industri dan yang lain-lain. Kemudian kalau ekonomi makro ini kan menyangkupnya lebih besar lagi, seperti perekonomian suatu negara, tentang inflasi, kemudian tingkat pengangguran, bagaimana cara mengatasinya. Jadi yang seperti itu untuk perbedaan ekonomi makro dan mikro secara singkat. Nah, kemudian teman-teman, peran pemerintah dalam ekonomi makro ini seperti apa? Yang pertama itu untuk mengatur pengeluaran pemerintah. Yang kedua itu untuk mengembangkan usaha mikro, usaha kecil dan juga menengah atau UMKM. Kemudian yang ketiga ini adalah untuk mengelola kebijakan fiskal dan moneter. Yang keempat ini untuk mengatasi kemiskinan dan juga pengangguran di suatu negara. Kemudian yang kelima adalah untuk regulasi dan juga pengawasan sektor keuangan. Seperti itu mungkin teman-teman bahasan singkat mengenai konsep dasar ekonomi makro. Nah, saya Raden ucap undur diri. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan pada hari ini, dan
Insya Allah suatu saat nanti kita akan bertemu